sudah diinformasikan sebelumnya melalui teman-teman rekan-rekan kru Singosari FM Brebes juga melalui beberapa media sosial bahwa hari ini Selasa 27 Oktober 2020 kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau dari jajaran Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes dan pendengar juga para netizen nanti Anda bisa berinteraksi langsung lantas seperti apa dan bagaimana kenapa Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes ini menyelenggarakan talk show pada kesempatan hari ini. Kebetulan besok ya Bung Boy, Bung Rizky, untuk hari jadi ya istilahnya hari ulang tahun ya, hari ulang tahun Pemuda Pancasila ya, yang ke-61 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Betul. Dan ya ini menarik, nanti kita tahan dulu Mas Boy juga Mas Rizky, pendengar Singosari FM Brebes, para netizen di mana saja Anda berada. Hari Sumpah Pemuda besok kita peringati bersama seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali kita masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes. Dan besok juga 28 Oktober selain Hari Sumpah Pemuda, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kebetulan juga bertepatan dengan hari lahirnya Pemuda Pancasila yang ke-61. Nah, lantas bagaimana dan seperti apa kiprah daripada Pemuda Pancasila Brebes? Kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau narasumber, siapa mereka nanti kita kenalkan satu persatu. Dan pendengar Singosari FM Brebes juga para netizen di mana saja Anda berada, Anda nanti juga bisa berinteraksi langsung melalui pesawat telepon 0283671636. Nanti Anda bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber. Di sini ada tema yang kita akan bahas adalah kiprah Pemuda Pancasila Brebes di hari lahirnya, hari ulang tahunnya yang ke-61. Baik, hari ini Selasa 27 Oktober 2020, inilah talk show bersama Pemuda Pancasila Brebes. Dan pada kesempatan siang hari ini, dan kita sama satu persatu. Yang pertama, saya panggil beliau dengan panggilan akrabnya Mas Boy atau Bung Boy. Tapi siapa nama lengkap beliau? Beliau adalah Yudi Triyono Raharjo. Yudi Triyono Raharjo, Bapak Yudi Triyono Raharjo adalah selaku Wakil Ketua Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes. Kita sapa satu persatu dulu, saya halo dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Saya panggilnya Mas Yudi, Mas Boy, Bung Boy. Waalaikumsalam, selamat siang. Bung aja Mas. Bung Boy, ya Bung Boy atau Bung Yudi? Bung Boy. Bung Boy, oke ya. Bung Boy itu yang sapaan akrab beliau ya. Sapaan akrab dari Bapak Yudi Triyono Raharjo, Wakil Ketua Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes. Kemudian pada kesempatan siang hari ini, Bung Boy juga didampingi oleh Ketua Bidang Litbang Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes. Ada Bapak Rizky Fajar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang, Bung Rizky. Selamat siang. Ya, terima kasih. Ya, siang. Nah, luar biasa. Ini kali pertama ya, Bung Rizky ya. Betul sekali. Ya, baru diundang ya. Iya betul. Sebelumnya Pemuda Pancasila waktu itu pas melakukan kegiatan kaitannya dengan penanggulangan pandemi juga ya, yang ikut berpartisipasi. Itu waktu itu juga sempat ya, waktu itu Mas atau Bung Gosi ya kalau tidak salah. Dan ini berarti untuk yang kali kedua sih, cuma untuk Bung Boy sama Bung Rizky ini kali pertama ya di studio Singosari FM Brebes. Oke, Bung Boy, mungkin selaku Wakil Ketua Majelis Pemuda Pancasila cabang Brebes, sebelum saya akan memberondong dengan berbagai pertanyaan, silakan ada yang ingin disampaikan kiprah Pemuda Pancasila Brebes di hari ulang tahunnya yang ke-61. Sebagai prolog silakan Bung Boy. Terima kasih Bung Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. 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 Terima kasih. Luar biasa. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Singosari Top FM. Singosari Brebes. Singosari Brebes. Perlu diketahui bahwa
betul apa yang disampaikan oleh tadi Bung Ian bahwa besok di samping kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, itu yang utama, Bung Ian. Ya, Karena Sumpah Pemuda itu kan bagian sejarah dari perjuangan bangsa ini. betul. Seandainya kalau tidak ada peran pemuda atau Sumpah Pemuda, kemungkinan bangsa ini belum seperti saat ini. Ya, betul. Jadi itu yang utama. Betul, betul. Jadi hari Sumpah Pemuda adalah hari nasional kita. Dan kebetulan juga pada hari yang sama, yaitu tepatnya 28 Oktober tahun 1999, Pemuda Pancasila lahir di bumi Indonesia. Lahirnya Pemuda Pancasila adalah bagian dari tuntutan sejarah, karena kita tahu pada saat itu Tentara Nasional Indonesia perlu merangkul elemen-elemen di luar tentara, maka dibentuklah sebagai sayap dari politik. Karena Nyusewu zaman itu tentara tidak boleh berpolitik, maka dibikinlah sayap. Sayap itu bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPI, yang digawangi oleh Jenderal Besar Ahmad Nasution. Maka dibentuklah IPI. Di dalam IPI itulah Pemuda Pancasila lahir. Zaman itu adalah zaman untuk menyaingi dari partai komunis. Maka dicarilah pemuda-pemuda yang berani, tangguh. Kenapa Pemuda Pancasila identik dengan, menurut saya masih banyak yang mengatakan bahwa kita adalah preman. Sebetulnya kalau ada sejarah, kenapa dulu Ahmad Nasution mencari merekrut pemuda-pemuda yang berani itu? Mereka diambil dari preman-preman pelabuhan, preman-preman pasar, karena mereka berani untuk melawan PKI. Tetapi itulah bagian sejarah. Artinya perkembangan zaman tidak harus seperti itu. Dan alhamdulillah kalau berdasarkan Pemuda Pancasila di Brebes khususnya sudah tidak ada yang model seperti itu lagi. Itu semua adalah peran dari ketua kita, Bung Goyut, atau kita sering manggilnya Bung Goyut atau Bung Wahyudi Nurani. Beliau sebagai pelaku sejarah Pemuda Pancasila di Brebes pertama kali mendapat mandat dari ketua umum waktu itu Bung Yapto, kepada 5 orang, Bung Wahyudin, Bung Agung Widjantoro yang DPR itu, Bung Almarhum Fuad, dan satunya Bung Wayat. Itulah tokoh berdirinya di balik lahirnya Pemuda di Brebes. Alhamdulillah sekarang Bung Wahyudin masih semangat, masih eksis membangun keberadaan Pemuda Pancasila di Brebes. Saya kira itu demikian. Kemudian kalau barangkali bisa. Oke, Bung Yudi Theodora Harjo, atau kita sama akrabnya Bung Boy, tadi sudah menyampaikan beberapa hal ya, sekilas sejarah dari lahirnya Pemuda Pancasila. Dan tadi Bung Boy juga sedikit menyinggung terkait dengan ketua Majelis Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Cabang. Majelis Pimpinan Cabang ya, Majelis Pimpinan Cabang, yang mungkin nanti kalau memang berkesempatan ya, nanti beliau bisa kita hubungi juga by phone ya. Nanti Mas Rizky juga sambil nanti Mas Boy memberikan sesuatu, mungkin dari sekarang juga mungkin nanti barangkali bisa Mas Rizky bisa dihubungi dulu beliau, nanti kita ajak bincang-bincang juga sebentar, ikutin dulu. Tapi Mas Boy sebelum bertanya banyak hal juga, tadi sekilas seputar sejarah Pemuda Pancasila sudah disampaikan oleh Bung Boy. Mungkin langsung saja nih Bung Boy, ketika Pemuda Pancasila ada di Brebes ini, sementara tadi Bung Boy juga menyampaikan beberapa tokoh pendirinya ya, pelopor yang ada di Brebes ini seperti Bung Goyut, Bung Awe, kemudian juga almarhum Bung Fuad, kemudian Bung Wayat ya. Ini seiring dengan perjalanan dari Pemuda Pancasila yang ada di Brebes, apa saja sih yang sudah
dilakukan ya, baik yang sudah ataupun akan dilakukan, Bung Boy? Baik, Bung Ian, terima kasih bahwa di kami itu Pemuda Pancasila majemuk sekali, Bung Ian. Jadi di pengurus kami itu macam-macam. Yang dari pejabat ada, contohnya Pak Dr. Anis Angkatno beliau adalah sebagai penasihat, atau di kami majelis pertimbangan organisasi, beliau ketuanya. Artinya dari kita, dari pejabat, dari karyawan, dari buruh, semua ada di kita. Demikian juga dari partai, abang hijau kuning kumpul kabeh di PP, karena kita memang fokusnya bukan sebagai pemersatu, artinya organisasi masyarakat kita semua terbuka sifatnya. Hanya satu syarat yang tidak boleh menjadi anggota Pemuda Pancasila. Apa itu? PKI. Dilarang keras bergabung. Siap, betul. Itu aja. Luar biasa. Kemudian untuk apa yang sudah kami lakukan, tentunya banyak, Mas Rian. Kemudian jadi kita itu lebih fokus kepada kegiatan sosial. Jadi dari tingkat MPC, kalau yang di kabupaten, kalau yang di kecamatan adalah pimpinan cabang, sampai ke tingkat basis ranting. Alhamdulillah kita sudah banyak peran sekali. Termasuk kemarin yang barusan kejadian di Songgo, ada orang meninggal sampai tenggelam, juga yang membantu anak-anak PP Songgo, Mas ya. Ikut berpartisipasi juga mencari PP Songgo juga. Dan kemudian masih banyak lagi kalau yang kita sebutkan mungkin daftarnya panjang, ya. Kita nggak ingin ria, tapi ya biar yang menilai masyarakat sendiri. Termasuk yang tadi awal saya sampaikan saat ikut berpartisipasi penanggulangan COVID-19 ya, dengan alhamdulillah membagikan beberapa. Iya, itu sebagian caranya. Ini nanti bisa dijelaskan sama Bung Rizky untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri ya. Iya, baik. Oke, ke Bung Rizky, tadi Bung juga sudah menyampaikan kalau satu persatu mungkin akan terlalu banyak sekali untuk disampaikan. Akan tetapi mungkin barangkali juga Bung Rizky ya, selaku Ketua Bidang Litbang ya, Majelis Pemuda Pancasila. Pimpinan cabang. Oh, pimpinan cabang ya, pimpinan cabang, maaf ya. Ketua Bidang Litbang, pimpinan cabang Pemuda Pancasila. Sebelum ke Bung Rizky, kita terima dulu Bung Rizky. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana, Mas? Dengan Ibad. Iban. Iya. Oke, silakan Mas Iban, ada yang disampaikan kepada Bung Boy atau ke Bung Rizky, silakan Mas Iban. Ya, keduanya juga boleh kan? Sama Boy juga boleh. Iya. Ini yang saya tanyakan, Pemuda Pancasila ini khususnya yang untuk wilayah Brebes Pak ya. Jadi sejauh ini tadi yang Bapak katakan juga atau bahwa menurut saya kalau Pemuda Pancasila diambil dari memang zaman itu ya. Nah, ini sejauh mana sih Pak kalau di Brebes sendiri ini pembinaan mental khususnya kerohanian yang untuk membimbing ya. Jadi kalau berani kemudian ibaratnya tangguh dan sebagainya, tapi kalau ini pembinaan mental kan perlu juga ya. Nah, kerohanian ini untuk membentuk pemuda yang lebih hebat lagi. Nah, ini sejauh mana? Kemudian keaktifan sendiri pembinaan seperti ini, kerohanian itu apakah 1 minggu, 1 bulan atau bagaimana? Oke, begitu Mas Iban. Terima kasih Mas Iban di Brebes. Mau dijawab Bung Boy, Bung Rizky, silakan. Mungkin tadi pertanyaan Mas Iban tadi bisa dipahami pertanyaannya, silakan Bung Rizky. Oke, terima kasih Mas Iban selaku pendengar Singosari FM. Perlu kami sampaikan bahwa Pemuda Pancasila di Kabupaten Brebes itu aktivitasnya hampir setiap hari muncul di media sosial ya.
mulai dari PAC yang paling ujung itu Pakuyangan di sebelah selatan, kemudian di sebelah utara PAC Brebes. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana pembinaan mental terhadap anggota pemuda Pancasila. Sejauh ini rencana kerja kita di bidang agama dan kerohanian itu hampir merata seluruh kecamatan itu melakukan agenda konsolidasi dengan tokoh-tokoh lintas agama, tokoh agamawan, tidak hanya di kalangan Islam saja tetapi juga di luar Islam. Dan mohon maaf saya potong dulu Mas Presiden. Di pemuda Pancasila non Islamnya Muslim juga ada. Luar biasa. Tidak Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dilanjut Mas Bung Rizky. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan di lintas PAC sendiri itu banyak sekali melibatkan teman-teman agamawan. Ini yang membawa dampak terhadap pembinaan mental di kalangan grassroots atau basis itu. Jadi kegiatan kita itu tidak hanya sebatas pengajian, tetapi implementasi dari pengajian itu sendiri. Misalkan adalah bakti sosial ya. Bakti sosial merupakan pembinaan mental real di lapangan, tidak hanya teoritis itu. Itu yang sudah dilakukan. Baik di level ranting sampai ke level MPC sekalipun. Biasanya kalau di agenda momentum Ramadan di level MPC kita sudah rutin ya, kita mengumpulin seluruh tukang becak di sekitar area Brebes, kemudian kita berikan sedikit rezeki dari teman-teman pengurus berupa sedekah Ramadan. Tema itu menurut saya merupakan bagian dari pembinaan mental secara konkret. Ketimbang teman-teman yang saya mendengarkan secara langsung pengajian gitu. Meskipun ada beberapa teman-teman juga melakukan kegiatan itu di lapangan. Seperti di PAC yang sudah dilakukan pengajian itu di Banjarharjo, mereka rutin dengan tokoh-tokoh agama juga. Kemudian di Pakuyangan itu menarik di Cafe Oren milik salah satu pengurus PAC atau di Danukoti, siapa namanya? Bung Dedi ya, di Bung Dedi. Itu rutin, mereka ngaji dengan para kiai di sana. Luar biasa. Jadi program pembinaan mental ini kita isi tidak hanya teori tetapi juga praktek di lapangan. Jadi outputnya ada ya, jelas konkret gitu ya. Iya, luar biasa. Kemudian tadi juga pertanyaan dari Mas Iban ya di Brebes terkait tadi mental. Itu memang yang Bung Rizky sampaikan dilakukan secara rutin ya, banyak hal tadi baik yang bersifat keagamaan dan outputnya nanti sampai ke kegiatan sosial dan sebagainya. Itu sampai kapan hal yang seperti itu akan dilakukan oleh pemuda Pancasila Brebes? Bung Boy mungkin yang akan menjawab. Terima kasih Bung Yan. Ada pembatas yang disampaikan oleh Mohon maaf, kita akan stop dulu ya Bung Boy sebentar. Kita terima dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Mas, di mana dengan siapa? Dengan Mas Reza. Mas Reza di mana? Di Kalikarsa. Silakan Mas Reza, ada yang ingin disampaikan? Iya, sedikit saya ingin bertanya tentang penanggulangan bencana. Ini sampai sejauh mana ini? Saya ingin tahu aja, karena ini kan saatnya mau musim hujan. Betul sekali. Ya, jadi sejauh mana dalam penanggulangan bencana alam khususnya? Ya, itu aja. Luar biasa. Singkat tapi mengena. Terima kasih Mas Reza di Kalikarsa. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Reza, mungkin Bung Boy tadi melanjutkan. Ya, terima kasih Mas Reza. Sebentar saya jawab yang lainnya dulu. Jadi gini Bung Yan, sampai ketua MPK kami itu mengatakan bahwa PP itu bengkel. Kenapa dan bagaimana itu? Ya, apa yang disebut itu bengkel seperti diketahui bahwa latar belakang teman-teman anggota pemuda Pancasila itu banyak beragam. Istilahnya banyak yang dari preman, dari jajanan. Ketua kami mengatakan bahwa PP itulah bengkel. Mudah-mudahan dengan mereka masuk PP itu yang dulunya mereka haram jadah menjadi dekat dengan
saja. Halo. Luar biasa, ini menarik sekali. Ya, kalau kita lanjut lagi menelpon ya Bung Boy. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, Mas, dengan siapa? Waalaikumsalam. Iya, silakan. Mas Roman ini. Oh, Mas Rohman. Oke. Mas Rohman di Bulakaba. Bulakaba gitu. Iya, silakan Mas Rohman. Iya, mau tanya kalau pemuda Pancasila itu sebetulnya apa ya, tugas pokoknya itu apa ya? Selain tadi kan disampaikan ada bakti sosial dan lain, tugas pokoknya itu apa ya? Oh iya. Saya sering lihat yang pakai seragam oranye itu ya. Iya, betul sekali. Kadang kan saya lihat jadi juru parkir itu kan apakah juga anggota apa gimana? Ya, saya tanya itu aja. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Mas Rohman. Bung Boy. Maka nuwun Mas Rohman, saya tak jawab dulu dengan pertanyaan dari Bung Reza. Iya, dari Reza di Reza. Kalikamsa. Alhamdulillah untuk masalah penanggulangan bencana kita ada tim rescue yang kemarin juga teman-teman dari pemuda Pancasila khususnya di Sabna sedang dilatih tentang penanggulangan kebencanaan alam. Khusus tim rescue ada ya Bung? Ada, Khususnya kita ada. Dan alhamdulillah sudah banyak yang kita kerjakan. Masih ingat ketika tanggul di Terangu, ya. alhamdulillah kita sudah melakukan banyak hal. Iya, iya. Di kita juga ada ya bidangnya sendiri ada Mas. Ada bidang penanggulangan bencana. Kalau bidangnya Mas Ade kalau tidak salah, Mas Ade yang di aktivisnya. Oh, Mas Oret, ya. Mas Oret, ya. Berarti prasarana dan sarana otomatis harus ada dong Bung Boy ya. Kalau Untuk yang tim rescue ini. alhamdulillah kalau soal prasarana dan prasarana sebelum-sebelumnya, tapi kemampuan dari teman-teman sudah ada yang dilatih. Kemudian untuk menjawab dari Mas pertanyaan Bung yang dari belakang ya. Mas Rohman. Mas Bung Rohman. Boy. Bung Boy, mohon maaf. Dan juga terkait dengan pertanyaan Bung Reza, mungkin agar Bung Reza juga puas. Kita menjelang musim, bukan menjelang, sudah memasuki musim penghujan. Nah, kedepannya kalau tadi Mas Boy flashback ya. Ini ketika yang akan dijalankan ini karena kita sudah memasuki musim penghujan, ada rencana yang sudah diprogram sedemikian rupa? Iya, terima kasih Bung Lian. Karena di Pemuda Pancasila di struktur organisasinya ada khusus dan itu artinya apapun kami dimintanya sama pihak yang terkait untuk membantu ataupun kami bergerak sendiri sudah biasa ya. Oh, luar biasa ya. Oke, kemudian lanjut dari Mas Reza Kalikamsa ke Mas Rohman Bulakaba. Matur nuwun Mas Rohman di Bulakaba, bisa kami jawab bahwa tugas utama kami kalau seperti yang tadi saya terangkan di awal bahwa kita lahir dari sejarah, artinya Pemuda Pancasila itu adalah pengaman Pancasila. Pengaman Pancasila. Itu tugas pokok kami. Tapi tidak sepenuhnya karena perkembangan zaman menuntut kami untuk bukan hanya sekedar itu. Dan alhamdulillah kita fokus di fungsi sosial sebagai organisasi kemasyarakatan. Begitu Bung Rohman yang bisa dapat kami sampaikan. Oke, luar biasa. Mas Reza Kalikamsa, Mas Rohman Bulakaba, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Pemuda Pancasila Brebes bisa puas dengan jawaban tadi. Dan pendengar Singosari FM Brebes juga para netizen di mana saja Anda berada, Anda masih ikuti talk show bersama dengan Majelis Pemuda Pancasila Cabang Brebes. Ya betul. Dan ini hadir dua narasumber luar biasa. Ada Bung Yudi Triyono Raharjo atau Bung Boy selaku Wakil Ketua, kemudian juga ada Bung Rizky Fajar selaku Ketua Litbang Pemuda Pancasila Brebes. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Tapi tetap Anda bersama kami di 139 Singosari FM Brebes. Anda juga nanti bisa kembali untuk yang ingin menanyakan langsung kepada para narasumber. Ada Bung Boy dan Bung Rizky. Silakan nanti pesawat nomor 0283 67163 bisa Anda gunakan untuk berinteraksi langsung dengan beliau-beliau narasumber. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.